Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Sebelum masuk pembelajaran, silakan ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Jadi sebelum mulai pembelajaran, hari ini kita akan masuk ke dalam sistem pembinaan. Bukunya dikeluarkan dari dalamnya. Belajar sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu bahasa Indonesia ayat terlebih dahulu. Silakan lihat lagu depan teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Kita belajar tentang penggunaan, tapi yang sekarang yang kita pelajari adalah anatomi sistem pencernaan. Yang kemarin pelajarannya tentang apa? Tentang apa kemarin? Nutrisi dalam
mie. Jadi mie itu maksudnya karbohidrat. Makanya kalau makan mie nggak boleh makan pakai nasi. Tapi kalau nggak pakai nasi nggak kalau di luar negeri itu biasanya menggunakan gandum dan roti. Kalau di Indonesia biasanya adalah nasi. Yang kedua ada protein. Protein ada dua, hewani dan nabati. Kalau hewani proteinnya apa? Setiap hari Selasa kalian dapat protein. Susu, terus daging dan kalau nabati biasanya dari kacang tanah. Kacang apa yang bisa dimakan? Kacang panjang, terus kacang tanah, terus kacang hijau. Biasanya kacang hijau dibuat apa? Terus yang ketiga adalah lemak. Lemak itu berasal dari mana? Contohnya apa? Lemak, minyak ikan, terus apa? Alpukat itu berarti minyak apa? Nabati. Itu nggak boleh. Terus yang keempat ada mineral dan vitamin. Kalau vitamin itu berasal dari buah-buahan dan sayuran. Jadi kalau kita pola makannya sehat, 4 sehat 5 sempurna, itu sudah termasuk ke dalam 7 nutrisi dalam tubuh. Benar menanya, hari ini ada yang sistem pencernaannya terganggu atau tidak? Serius? BAB-nya berapa hari sekali? Berapa hari sekali? Setiap hari atau tidak? Setiap hari tidak? Berarti nggak ada yang sakit perut gitu. Berarti makanannya higienis dong. Jadi untuk menjaga pola hidup sehat, kita harus seimbang antara yang dimakan dan yang dikeluarkan. Kenapa? Kalau yang kalian makan banyak, yang dikeluarkan sedikit, berarti banyak vitaminnya, banyak mineralnya. Tetapi kalau yang kalian makan, contohnya kalau kalian makan pedas, makan seblak dan lain-lain, yang pedasnya naudzubillah, keluarnya kan mengikuti kan banyak tapi itu. Jadi pola makan harus harus seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ada yang mau ditanyakan? Pelajaran kemarin paham semua? Kita masuk ke sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu hanya satu tujuannya. Peserta didik mampu mengidentifikasi organ, fungsi, dan mengkaitkan dengan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi organ di dalam sistem pencernaan itu apa saja, fungsinya apa, dan mengkaitkan dengan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sehingga tercapailah tujuan pembelajaran kita ketika kita sudah tiga-tiganya masuk ke dalam kurikulum kalian. Ini akan kita pelajari, kita tidak akan menyimpang kemana-mana. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh tubuh. Jadi sistem pencernaan adalah sistem untuk mencerna organ yang untuk mencerna makanan yang kalian makan dari mulut sampai tubuh. Jadi sistem pencernaan dapat dikaitkan dengan organ-organ yang ada di dalam mempunyai fungsi masing-masing. Kenapa kalian mengalami gangguan pencernaan? Apa? Yang pertama, sakit perut. Yang kedua, sembelit. Terus dia gimana perasaannya ketika kalian mengalami sembelit?
Nah, kalau sembelit itu penyebabnya apa? Kurang serat itu berasal dari serat kok berasal dari makanan, tapi apa? Serat. Kalau tempe itu protein. Serat itu dari buah dan sayur. Jadi pernah ya mengalami gangguan ya? Apalagi kalau habis makan Bagaimana pola makan kalian sekarang? Teratur atau tidak? Sehari berapa kali? 5 Bu, kalau sayurnya enak. Benar? Mari ceritakan pengalaman kalian tentang terganggunya sistem pencernaan. Dituliskan bukunya, coba pengalaman kalian tentang terganggunya sistem pencernaan. Ayo, ceritakan pengalaman kalian tentang terjadinya sistem pencernaan. Contohnya kalian lagi makan ini, jadi sakit perut atau kayak gimana? Jadi ceritakan aja, saya habis makan ini Bu. Pencernaan kalian itu belum menerima banyak serat, sehingga serat yang kalian makan diterimanya sakit perutnya atau lambungnya. Jadi yang kedua, biasanya kalau makan sedap yang terlalu pedas atau makan yang terlalu kenyang itu akan menyebabkan betul? Atau kalian tidak makan seharian merasa perutnya sakit, itu adalah pola makan yang salah. Kenapa salah? Karena dia dapat menyebabkan sakit. Betul? Tapi kekenyangan juga kembali dibuat lambung. Kenapa? Dia dapat menaikkan asam yang ada di dalam lambung naik menjadi Nah, masalah tentang kekenyangan. Bu, sayurnya enak Bu, jadi saya makannya banyak, tapi setelah saya itu yang disebut dengan naiknya asam lambung. Bagaimana makanan diolah oleh tubuh? Sudah tahu makanan diolah oleh tubuh seperti apa? Hasil akhirnya apa? Ya. Apa saja organ yang berperan dalam proses pencernaan? Kita akan bahas. Apa sih sistem pencernaan itu? Yang kita cari tahu bersama-sama. Ini adalah makanan yang kalian makan, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus halus, usus berat, dan terakhir menjadi Ini sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Hasilnya adalah tinja. Jadi tinja itu adalah hasil akhir. Hal yang tidak berguna yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Berikut adalah penjelasan komponen utama dan proses dalam sistem pencernaan manusia. Kita masuk ke dalam inti. Komponen utamanya yaitu ada mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Untuk yang sebelah kanan ini adalah tambahannya. Kelompok 2, kelompok 3, 4. Jadi kelompoknya yaitu tadi yang bilang-bilang ya. Kelompok 1 adalah mulut, kelompok 2 kerongkongan dan lambung, kelompok 3 usus halus, dan kelompok 4 usus besar.
Kelompok 2 kelompok 3 halus, kelompok 4 bisa. Nanti Beda minta tolong perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan di kelompoknya masing-masing dengan suara yang jelas. Jadi yang kalian cari adalah yang kalian kerjakan satu LKPD, ditulis nama kelompoknya siapa saja. Kalian mencari bagian-bagiannya. Kalian cari mekanismenya dan fungsinya. Ayo kita kelompok 1. Kelompok lain. Assalamualaikum, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan bagian-bagian mulut. Bagian-bagian mulut kami melalui keras, kami bunga, bila, sesuatu dan juga. Fungsi mulut mungkin makanan Hello kan. yang melalui badan darah. Ya. Jadi mulut fungsinya adalah untuk perhatikan. Mulut ada dua, yaitu mekanis dan kimia. Yang mekanis menggunakan kalau kimiawi menggunakan atau air liur apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih buat satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bekerja dengan cara mendorong makanan dari tenggorokan menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu gelombang kontraksi otot yang menggerakkan makanan ke bawah. Proses kerja esofagus menelan pembukaan uas peristaltik. Fungsi esofagus adalah mengangkut makanan dan cairan dari tenggorokan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Esofagus menggunakan lapisan otot untuk mendorong bolus makanan secara bergelombang ke bawah, dibantu oleh dua sfinkter penutup otot. Sfinkter esofagus atas uas mencegah makanan kembali ke tenggorokan, sementara sfinkter esofagus bawah mencegah isi lambung dan asam lambung naik kembalinya ke esofagus. Dua lambung. Dengan bantuan otot lambung dan membuat asam lambung yang membunuh bakteri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih tepuk. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren.
Cara berkerja usus halus. Menerima makanan yang telah dicerna sebagai dari lambung, kemudian mencampurnya dengan cairan pencernaan dan enzim untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Fungsi utama usus halus adalah untuk menyelesaikan proses pencernaan makanan dan menyerap nutrisi penting sebagai vitamin, mineral, gula, asam amino, dan asam lemak yang kemudian dialirkan ke tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih yuk, kasih B, kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Terima kasih untuk usus halus. Ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan usus besar. Apa suaranya, Khalifah? Peran dalam fermentasi oleh bakteri baik yang menghasilkan vitamin K dan asam lemak sebelum akhirnya fases dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air besar. Dikasih tepuk yuk. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Presentasinya semoga bisa bermanfaat buat kelompok lain sehingga kita akan mengetahui apa itu sistem sistem pencernaan ada apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, Hasil akhir dari sistem pencernaan ada yang disebut dengan ya, yang diserap oleh tubuh biasanya berupa nutrisinya apa tadi kan ada 7 atau 6. Yang pertama ada karbohidrat, protein, protein, terus vitamin, mineral, air, yang diserap oleh tubuh. Dalam organ pencernaan yang menyerap 6 itu apa? Yang menyerap 6 itu organ apa? Usus halus. Usus apa? Usus? Masa yang usus halus gak paham? Yang menyerap 6 nutrisi dalam tubuh adalah usus halus. Sedangkan yang tidak terserap maka disebut dengan diambil oleh usus terus dikeluarkan oleh jadi kalau makanan dalam tubuh kita kalau yang mulut, esofagus dan lambung itu masih dalam sistem pencernaan yang prosesnya, betul? Tetapi kalau usus halus dan usus besar adalah proses penyerapan dan menyisakan sisa-sisa makanan. Kita lanjut. Ini tadi adalah mulut, kemudian makanan
pembelajaran dari sisa makanan. Tadi yang dibilang yang proses adalah yang proses organ proses sistem pencernaan. Yang pertama ada Mulut, kerongkongan, lambung, yang menyerap nutrisi. usus besar, Organ tambahannya sudah tadi kita refleksi. Apa yang sudah kayak pelajari hari ini? Kelompok 1, apa yang sudah dipelajari hari ini? Apa yang sudah dipelajari? Struktur dan fungsi tubuh. Apa? Yang mempelajari sistem pencernaan manusia. Nomor 2, Struktur dan fungsi tubuh. struktur dan fungsi Tubuh. Nomor 3, apa yang kalian pelajari hari ini? Organ, sistem pencernaan. Nomor 4, apa yang sudah dipelajari? Fungsi usus besar dan mekanisme usus. Jadi kita yang sudah pelajari adalah tahu fungsi dan organ tubuh, sistem pencernaan. Ayo semua kita refleksi terlebih dahulu. membahas tentang gangguan sistem pencernaan, yaitu gangguan yang ada di dalam mulut, kerongkongan, lambung, usus besar. Jadi untuk tugas di rumah kalian silakan cari materi terlebih dahulu tentang gangguan sistem pencernaan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Jadi ingat tugasnya adalah kita mencari tentang gangguan sistem
Hal apa yang membuat kalian semangat hari ini? Satu orang. Hal apa yang membuat apa yang membuat kalian semangat belajar hari ini? Mengetahui tentang sistem pencernaan. Merupakan melalui contoh. Jadi, pelajaran kita hari ini kurang lebihnya gue yang minta maaf. Terima kasih sudah mengingatkan. Terima kasih belajar dengan baik. Gue yang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.